petunjuk Allah, bimbingan Allah adalah merupakan karunia yang sangat berharga yang selalu kita upayakan, yakni minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang biasa kita wiridkan pagi sore. Di antara doa yang merupakan wirid kita adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata ain. Saya ambil potongan terakhir. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau bebankan aku kepada diriku. Torfata ain, meski hanya sekejap mata. Coba lihat ungkapan ini ya. Kita itu kan kadang bersikap, berbuat berdasar pikiran kita, berdasar keinginan kita. Kadang kita berbuat berdasar perasaan kita. Ya. Ada rasa benci, rasa cinta, akhirnya dia mendorong kita berbuat. Nah, konteks dengan hidayatullah ini, petunjuk Allah adalah wala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan kau biarkan saya, jangan kau bebankan saya dikendalikan oleh diri saya sendiri. Ya. Jangan sampai pikiran saya yang dominan, jangan sampai perasaan saya yang dominan, jangan sampai emosi saya yang dominan. Torfata ain, meskipun hanya sekejap mata, tolong bimbing di semua situasi. Nah, ini bimbingan Allah luar biasa. Lalu kalau kita baca hadis, dalam hadis arba'in ada satu riwayat gambaran bimbingan Allah kepada kita. Jadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya seorang hamba berupaya mendekat terus kepada Allah meski dengan melakukan perbuatan nawafil, sunnah. Ya, bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta padanya. Jadi ketika Allah sudah jatuh cinta kepada kita, maka dalam hadis itu Allah katakan, aku menjadi matanya saat melihat, ya, menjadi tangannya saat berbuat, menjadi kakinya saat melangkah. Artinya hati itu dibimbing oleh Allah, maka menjadi langkah terbimbing, pikiran terbimbing, perbuatan terbimbing. Itulah orang yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di kolbah. Baik. Dengan cara apa hidayah itu bisa kita dapatkan? Misalnya kita baca surah Al-Ankabut, Allah kemukakan secara global ya, syarat mendapatkan atau ya prosedur ya untuk mendapatkan hidayatullah adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah, berupaya maksimal fina untuk melaksanakan ajaran suci ini, ajaran Allah, lanahdiyannahum, pasti kami bimbing mereka. Jadi bimbingan Allah, ya, petunjuk Allah, Allah berikan kepada orang yang mujahadah, berusaha maksimal. Ya. Artinya pikiran kita, perasaan kita, tenaga kita itu fungsinya untuk mujahadah, fungsinya untuk berupaya melaksanakan ketentuan Allah. Setelah itu baru Allah berikan bimbingan. Ya, kita ambil contoh misalnya yang tidak pernah berhenti, yakni azan. Azan itu unik ya. Kayaknya planet bumi yang bulat itu dibungkus oleh azan, karena dia suara yang tidak pernah tidak pernah berhenti, ya, tidak ada jedanya. Sekarang kita di sini
tidak adzan maghrib, tapi di tempat lain lebih barat sana kan adzan. Nanti sana belum selesai maghrib, kita sudah isya lagi. Begitu terus putar terus. Jadi kayaknya planet bumi itu dibungkus oleh adzan. Tidak ada ungkapan yang tidak pernah berhenti diungkapkan terus-menerus kecuali adzan. Luar biasa. Di adzan merupakan nyanyian yang sudah berumur 1000 berapa itu? Sejak Nabi ya, 1500 tahun. Dan itu aja redaksinya, tidak ganti-ganti. Walaupun mungkin beda-beda lagunya. Nah kan Nabi ketika hijrah ke Madinah lalu mendirikan masjid di Kuba, lama-lama orang banyak ikut sholat jamaah ya. Akhirnya kan Nabi bersama sahabat bermusyawarah bagaimana cara memanggil orang untuk datang sholat jamaah. Nah dalam musyawarah ini sahabat besar ya, bahasa kita ya kalau di Balikpapan kayak muspida begitu, yang tukang musyawarah itu ya. Ada beberapa opsi yang muncul dalam musyawarah itu. Di antaranya ada yang menyatakan kita bikin api unggun sehingga asapnya membubung tinggi ke angkasa, bisa dilihat dari segala penjuru bahwa ini tanda waktu sholat sudah tiba gitu. Wih, kayak orang Majusi gitu ya. Ada juga yang menyarankan kita bikin trompet yang besar suaranya lalu kita tiup gitu ya, buat kedengaran semuanya. Ada juga yang usul untuk bikin lonceng. Lalu dia ditabuh keras suaranya, indikasi kalau sudah masuk waktu sholat. Nah 3 opsi ini ternyata ditolak. Ada opsi dari Umar bin Khattab kalau tidak keliru, beliau menyarankan pakai panggilan saja, as-sholatul jami'ah. Jadi azan pertama itu yang disepakati, as-sholatul jami'ah. Wah, sudah sholat, waktunya sholat jamaah. Ini hasil kesepakatan rapat pimpinan tertinggi, rapim ya. Hasilnya seperti itu. Belum lagi dilaksanakan, belum lagi hasil musyawarah itu dieksekusi, dilaksanakan. Ada seorang sahabat yang mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat seorang yang lagi berjualan lonceng. Lalu sahabat pun memanggil, "Pak, aku beli loncengnya." Untuk apa? Untuk manggil orang agar sholat jamaah. Lalu sang penjual lonceng di alam mimpi itu memberitahu, "Maukah kau saya kasih tahu cara manggil orang untuk sholat yang lebih baik dibanding lonceng ini?" Oh ya. Nah, tukang penjual lonceng di alam mimpi yang tidak tahu siapa itu, itulah yang mengajar kepada sahabat yang mimpi dengan ungkapan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Nah, setelah sahabat ini mendengar hafal mimpinya itu, lalu dia laporkan mimpi itu kepada Rasul. Oleh Rasulullah tentu dikomparasikan, dibandingkan hasil musyawarah resmi dengan hasil mimpi. Gitu. Setelah dibandingkan, ternyata mimpi itu jauh lebih komprehensif, jauh lebih baik dibanding hasil musyawarah. Apa boleh buat, hasil musyawarah dianulir, padahal sudah tanda tangan ini, dicap lagi udah resmi, ternyata digagalkan. Lalu mimpi itu yang dijadikan keputusan. Lalu Nabi menyuruh ini sahabat yang mimpi untuk mengajarkan redaksi panggilan itu kepada Bilal bin Rabah. Lalu mulailah Bilal azan.
Begitu Bilal azan dengan suara yang sangat merdu itu, Umar bin Khattab mendengar, siapa yang memanggil begitu? Dia tergopoh-gopoh menghadap kepada Nabi. Wahai Nabi, aku lo tadi mimpi persis kayak itu. Redaksinya, wah kalau begitu ini sudah mimpi yang benar. Kita lihat di sini ya, ada mujahadah. Musyawarah Nabi dan para sahabat bentuknya mujahadah, memberikan apa? Hasil-hasil pikirannya. Mujahadah itu memancing turunnya hidayah. Hidayah itu ternyata bukan lewat musyawarah tapi lewat mimpi gitu ya. Jadi hidayah Allah itu Allah berikan lewat mana saja. Terserah Allah. Yang penting tugas kita bermujahadah. Nanti Allah akan berikan hidayah.